Salam guru penggerak, tetap semangat dan bahagia. Bapak dan Ibu hebat, dimanapun kali ini berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas, saya merasa kesulitan untuk mendesain model pembelajaran yang berpusat pada anak. Seringkali saya memberikan materi semata-mata untuk menuntaskan sesuai target yang ingin dicapai, tanpa memperhatikan bagaimana perasaan siswa, bagaimana kemampuan dan bakat siswa yang berbeda-beda tersebut. Juga sering saya mengharuskan siswa untuk menguasai semua topik pelajaran dengan baik sesuai KKM yang ditetapkan sekolah. Saya belum pernah melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sampai di mana proses pembelajaran tersebut berdampak. Sebelum memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, waktu itu saya berasumsi bahwa nilai adalah segalanya, tanpa saya melihat proses pembelajarannya. Muncul dalam pikiran saya bahwa ketika peserta didik mendapat nilai besar, dianggap pandai, sehingga anak yang nilainya masih di bawah KKM dianggap kurang. Maka mereka yang nilainya rendah menyebabkan kepercayaan dirinya menurun. Begitupun selanjutnya, saya dalam proses pembelajaran merasakan kurang kedekatan antara siswa dan saya, baik secara emosional. Terlihat nilai-nilai karakter siswa semakin menurun, sehingga saat itu saya sering menggunakan ancaman dan hukuman untuk menimbulkan efek jera kepada siswa. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya menjadi belajar banyak hal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal mendasar yang saya pahami, yaitu pertama, pendidikan yang memerdekakan. Kedua, pendidikan berdasar kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa merasa ada tekanan. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam, baik secara audiovisual. Saya mulai melakukan proses pendidikan dan pembelajaran dengan meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakter siswa, mengetahui hambatan kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam pembelajaran. Juga, saya memberikan gaya belajar yang variatif supaya siswa senang, semangat, dengan harapan mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin mengerti setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Begitupun mereka memiliki kekurangan masing-masing. Di balik semua itu, saya sebagai pendidik memiliki keyakinan dan percaya bahwa ketika kepercayaan diberikan kepada anak, diarahkan dan menggali lebih banyak potensi yang ia miliki, maka semua bisa terwujud. Pendidikan menuntun. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi saya sadar bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak hati untuk diikuti oleh siswa.
Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk itu, saya selalu berusaha menciptakan pelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Juga, saya semestinya menjadi teladan yang baik bagi mereka dalam menanamkan budi pekerti luhur, sehingga sebagai pendidik bisa menjadi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tut buri handayani. Penerapan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan aktivitas siswa sesuai minat dan bakat mereka, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan warga sekolah dan orang tua, berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan dan perbuatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Keirian lihat cendrawasih. Sekian, terima kasih.